Selamat datang di channel Faruk. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya kan? Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan mengalur cerita manga The Sword of Evil berjudul Tomio Red Turtle. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang laki-laki yang memegang kepalanya. Dia melangkah menuju ke rumah seorang wanita, tapi dia mantan pacarnya yang bernama Sonoka, dan laki-laki itu bernama Tomio. Tomio ke rumah Sonoka karena ingin meminta bantuan, dan juga itu salahnya Tomio sendiri. Tapi Sonoka mengatakan kenapa tidak kembali ke wanita itu. Tomio meminta maaf dan meminta untuk diselamatkan. Kalau tidak, Tomio akan meninggoy. Tapi Sonoka tidak menghiraukannya karena dikira bercanda. Cerita pun flashback ke 3 hari sebelumnya, di mana Sonoka meminta putus karena sudah selingkuh di belakangnya. Karena kata Tomio, dia lebih cantik dari Sonoka. Lalu Tomio meninggalkan Sonoka. Setelah itu Sonoka teringat kejadian waktu itu, di mana semuanya dimulai ketika Tomio dan Sonoka pergi ke paranormal untuk mendapatkan kekayaan. Tapi malah terpikat dengan wanita paranormal itu. Saat dilihat kata paranormal, mereka akan segera putus. Sonoka tidak menyangka paranormal malah mengatakan begitu, dan Sonoka memanggil Tomio. Tetapi Tomio seperti suka sama paranormal itu. Dan di waktu lain, di rumah wanita paranormal sedang berduaan dengan Tomio. Paranormal itu ia sebut saja Tira. Lalu Tira membahas tentang putusnya hubungan Tomio dan Sonoka. Dan di sini Tomio mengatakan dia suka saat pertama kali melihat Tira. Tapi Tira juga bilang dia suka kepalanya. Tomio di sini heran kenapa kepalanya, dan juga bilang kamu mengatakan yang aneh-aneh. Tapi Tira menegaskan lagi kalau dia ingin kepala Tomio dan juga kepala yang segar katanya. Tomio pun di sini kebingungan. Lalu Tira bilang ingin mengoleksi kepala yang cantik, dan Tira tanya apakah kamu beri aku kepala yang segar, dan Tomio juga mengiyakannya karena mungkin bercanda. Tira pun senang. Di saat itu Tira mengambil rambutnya, lalu rambutnya dililitkan ke lehernya. Di sini mukanya Tira menjadi menakutkan, dan pada saat itu Tomio karena kesakitan dia menghempaskan tangan Tira. Lalu Tomio mengambil kaca untuk melihat, dan dia melihat seperti bekas tanda goresan. Karena kalau pergi dengan kayak terlihat seperti tanda itu, Tira menawarkan baju yang bisa menutupi lehernya. Lalu Tomio diajak oleh Tira, katanya pergi ke suatu tempat yang menarik. Saat berjalan ke ruangan, Tomio bilang ruangannya seperti apa. Tira menunjukkan ruangan itu seperti ada sesuatu yang menggantung. Dilihat dari jarak dekat, ternyata kepala orang yang digantung. Tomio lari ketakutan, dan Tira malah ketawa mengerikan. Dan Tira bilang kalau kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tomio merasa lehernya semakin kencang, dan ternyata bajunya memiliki rambut Tira. Karena rambutnya sangat kuat, leher Tomio makin lama makin berdarah-darah. Lalu Tomio memegang kepalanya karena seperti mau putus. Pada saat itu juga Tomio ke rumah Sonoka untuk meminta bantuan Sonoka. Lalu Tomio menjelaskan Tira itu iblis dan ingin mengambil kepalaku, kata Tomio. Dan juga kata Tomio kalau relate pembuluh darahnya dan sarafnya akan memutuskan hubungan, jadi nggak akan banyak darah yang akan keluar. Sonoka termenung sejenak, lalu dia bilang kamu mengada-ngada ya bicaranya. Tapi Tomio meyakinkan bahwa itu benar, dan Sonoka boleh melihat lukanya, kata Tomio. Setelah Sonoka melihat, Tomio bilang tangannya sudah mencapai batasnya, lalu darahnya keluar dari lehernya. Sonoka lari ketakutan, tapi Tomio selalu meminta tolong. Sonoka bilang jangan dekati aku. Setelah itu Sonoka menelpon untuk meminta ambulan datang, karena saat itu badan Tomio terasa lemas, dan di saat itu juga kepalanya terputus lalu dikembalikan lagi dengan tangan Tomio sendiri. Sonoka melihatnya merasa shock parah. Tomio sangat ketakutan. Namun di saat itu ada orang di luar dan berkata bahwa dia tim penyelamat. Sonoka mendengarnya langsung keluar, dan saat dicek tidak ada tim penyelamat melainkan hanya Tira sang paranormal. Tira langsung masuk hingga mendekati Tomio. Tomio pun sangat ketakutan, tapi Tira mengeluarkan kartu yang bertulis kematian. Saat melakukan aksinya, Sonoka ingin menggambarnya pakai panci, tapi Tira mengatakan lebih baik kamu jangan menyentuhku atau satu kesalahan akan terjadi kepada Tomio. Setelah itu karena Tomio masih bisa bertahan dari kartu itu, lalu dikasihlah kecoa ke Tomio, dan Tomio berkata tolong hentikan. Setelah Tomio kesakitan, dan Tira pun ketawa dengan menyeramkan. Sonoka dari belakang menusuk Tira di tepat belakang lehernya dengan gunting. Lalu Tira menghampiri Sonoka, dan ternyata ia tak sadarkan diri saat Sonoka memperingatkan bahwa harus mengusir kecoa itu dari lehernya. Tapi kata Tomio enggak apa-apa karena
sudah menelannya. Lalu Sonoka shock karena sudah membunuh. Tetapi kata Tomio, mungkin saja kutukan akan menghilang. Akhirnya mayat Tira sang paranormal kebakar dengan sendirinya. Dan pada saat itu, ada anak kecil yang keluar dari kebakaran Tira. Hantu anak kecil itu berkata, "Ayah, ayo main." Tapi Tomio menyangkalnya dengan, "Aku bukan ayahmu." Saat anak kecil itu bermain-main, kepalanya Tomio sampai lepas. Sonoka pun teriak dengan histeris dan Sonoka mengembalikan kepalanya. Serta Sonoka juga di sampingnya. Di saat itu, Tomio tiba-tiba bangun karena kepalanya dan tubuhnya sudah merasa tersambung kembali. Ternyata anak kecil itu hanya halusinasi, tapi untuk kepala yang terpisah itu nyata adanya. Dan juga Tomio berjuang menjaga kepalanya agar tidak terlepas dari badannya. Setelah kejadian itu, Tomio tidak mau melepaskan tangannya karena masih teringat kenangan yang menyeramkan dan cerita pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup mengerikan bukan? Untuk chapter selanjutnya nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.